Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Sobat Repri yang baru menonton dan teman-teman yang baru aja ngeliat channel Repri atau mungkin baru nonton video ini. Halo, salam kenal. Dan di video kali ini sesuai dengan video voting kemarin. Jadi kemarin Repri ada bikin voting di postingan YouTube Repri ini. Dan voting tertinggi itu adalah kisah hantu Suster Maria. Jadi ini kisah ini dari Balikpapan. Whoa. What was that? Oke, jadi sebelumnya Repri mohon dengan sangat banget, dengan kerendahan hati, mungkin buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Repri ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Repri ini agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari Repri, kisah-kisah dari Repri. Karena di setiap malam Selasa dan malam Jumat Repri upload video baru sesuai dengan request dan voting kalian. Dan jangan lupa juga untuk belanja semua kebutuhan kalian di link di bawah, entah itu di Shopee, di Lazada, dimanapun, apapun kalian mohon supportnya, kalian belanja lewat link Repri di bawah video deskripsi ini ya. Oke, kita mulai aja. Jadi untuk kisah ini ya, ini khususnya di Balikpapan, ada sebuah daerah yang konon dihantui oleh seorang suster yang dikenal dengan nama Suster Maria. Jadi daerah itu adalah Gunung Daps, Gunung Pancur, kawasan Polker, dan sebuah rumah tua dengan jembatan gantung di belakangnya. Oke, nama asli Suster Maria ini adalah Maria van Venen. Ya, menurut mitos, konon jika kamu melintas di sana dengan menyisakan satu kursi kosong di belakang kendaraan kamu, entah itu mobil atau mungkin motor ya, maka hantu Suster Maria kerap akan menampakkan diri ke depan kamu. Sosoknya itu mengerikan dan menggunakan pakaian-pakaian lusuh yang penuh dengan darah. Jadi ya seperti kalian tahu, pakaian suster kan serba putih dengan cap ya, topi susternya kemudian berceceran darah ya. Jadi dimana gitulah kalian bisa aja membayangkan gimana horornya. Menurut orang setempat, Suster Maria sering menampakkan dirinya kepada pengendara ketika melintas jalan terjal yang ada di kawasan Polker. Beberapa orang mengaku ketika melintas di sana ya, kursi tumpangannya yang semula kosong tiba-tiba terasa berat, seolah ada penumpang. Aku jadi merinding ya. Seolah ada penumpang gitu loh guys, tapi nggak kasat mata. Orang-orang yang mengendari mobil juga mengaku melihat ada penampakan hantu suster di kursi kosong di belakangnya ketika tanpa sengaja melihat dari kaca spion ketika melaju di tikungan dekat Gunung Daps. Ya, tak sedikit pun kejadian menakutkan semacam ini merupakan penyebab dari kecelakaan yang sering terjadi di kawasan Polker dan Gunung Daps. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman atau mungkin sobat Repri yang memang asli dari Balikpapan, mungkin pasti tahu banget dengan kisah ini ya. Karena di kawasan Polker dan Gunung Daps itu sering banget terjadi kecelakaan. Dan kata-kata orang saksi mata itu karena mereka diganggu sama sosok hantu Suster Maria ini. Ya, jadi menurut cerita, orang-orang yang pernah mampir ke Gunung Daps atau ke Polker, terutama di sebuah rumah tua dan jembatan gantung yang ada di kawasan tersebut, pasti merasakan aura-aura mistis di tempat itu. Ya, beberapa dari mereka bahkan menceritakan pengalamannya melihat seorang perempuan berseragam suster tiba-tiba menampakkan diri di depan mereka. Suara-suara tanpa wujud juga kerap terdengar di sana, seperti langkah-langkah di semak belukar yang ada di sana, kemudian siulan-siulan aneh yang sering terdengar bagi pengunjung yang di sana juga. Ya, hanya ada sebuah mitos yang berkaitan dengan hantu Suster Maria ini. Mitos ini tentang penumpang misterius yang biasa muncul di kursi penumpang para pengendara yang melintas di sana.
Menurut mitos yang merebak di Balikpapan ini ya, konon jika kamu melintas di sana dengan menyisakan kursi kosong di belakang kendaraan kamu atau mobil, pokoknya kamu seorang diri tanpa ada teman, ya maka ya sosok hantu Suster Maria ini bakal menampakkan diri di depan kamu. Sosoknya yang mengerikan dengan pakaian lusuh penuh darah bakal menghantui dirimu selama perjalanan. Oh my god. Ya, aku nggak bisa kebayang sih kalau misalnya aku yang mengalami hal seperti itu ya guys. Jadi sejarah Suster Maria ini hingga saat ini menjadi urban legend di Balikpapan. Bermula saat penjajahan Belanda masih berlangsung di sana. Saat itu di tengah-tengah penguasaan Belanda ya terhadap kilang minyak yang berada di Balikpapan. Jadi pada saat Belanda dan kedatangan tentara Jepang datang dan mencoba menguasai setelah mengetahui ada kilang minyak di daerah tersebut. Saat itu peralihan kekuasaan Belanda dan Jepang memang benar-benar terjadi di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Jadi ini urban legendnya berhubungan dengan Indonesia dijajah sama Jepang, sama Belanda dan peralihan ke Jepang ya guys. Jadi saat pertama kali singgah ke Balikpapan melalui Tarakan, Jepang sudah mengirim pesan kepada pihak Belanda untuk tidak membakar kilang itu. Namun karena terdesak dengan jumlah yang sedikit dan tidak rela Jepang menguasai begitu saja kilang tersebut, pihak Belanda malah tidak mengindahkan peringatan Jepang. Jadi melihat kilang yang ingin dikuasai oleh Jepang ini dibakar oleh tentara Belanda. Jadi tentara Jepang itu sangat marah. Lalu menggersak masuk, kemudian menyerang tentara-tentara Belanda yang ada di sana. Dan kemudian pihak Jepang berusaha menangkap semua orang Belanda yang ada di Balikpapan. Ya, saat tentara Jepang itu sudah mulai menyisir seluruh daerah yang ada di Balikpapan, mereka akhirnya sampai ke Gunung Dops. Ya, di sanalah ada seorang suster yang bernama Maria Van Penen ada di antara mereka, juga ikut tertangkap oleh tentara Jepang. Sebagian orang-orang Belanda yang ditangkap kemudian dikumpulkan di sebuah daerah yang bernama Benua Putra. Mereka semua akhirnya tewas setelah dibunuh oleh tentara Jepang di sana. Ya Allah, eta panona, astagfirullah. Sedangkan untuk Maria Van Penen bersama sebagian orang keturunan Belanda lainnya dikumpulkan di sebuah rumah yang berada di dekat jembatan gantung yang ada di sana. Ya, rumah sepi angker yang ada di daerah sana, yang tempat sering terjadi penampakan hantu Suster Maria ini. Ya, sejarah kelam ya, kisah masa lalu yang kejam dari kejadian itu. Rumah di mana orang-orang Belanda dibantai akhirnya dikenal dengan nama Rumah Pembantaian. Jadi itulah cikal bakal kenapa rumah angker itu disebut oleh para warga dari Balikpapan adalah Rumah Pembantaian, karena kisah kelam yang memang benar-benar menyayat hati banget yang menurut aku ya kisahnya itu. Dan jembatan gantung tempat Maria Van Penen ini berakhir hidupnya menjadi salah satu tempat paling angker di Balikpapan. Sejak kematiannya, hantu Maria itu selalu kerap muncul di tempat itu, seolah tidak terima terhadap kematiannya yang tragis sampai sekarang. Yap, jadi kayaknya jelas banget ya setelah mungkin teman-teman yang udah mendengar kisah Repri dari awal sampai sekarang ya, terutama buat teman-teman yang asli dari Balikpapan, gimana sih menurut versi kalian ya tentang kisah atau mungkin mitos hantu Suster Maria ini? Ya, mungkin buat teman-teman yang asli dari Balikpapan boleh dong sambil cerita kalian isi di kolom komentar di bawah. Kira-kira versi kalian itu gimana? Apakah kalian pernah mendengar atau kalian pernah langsung mengalami gitu diganggu oleh sosok Suster Maria ini? Coba kalian komen di bawah. Yap, kayaknya cukup sekian aja video kisah hantu dari Repri ya. Di malam Selasa ini kita ketemu lagi di malam Jumat ya. Jadi jangan lupa, jangan sampai kelewatan atau mungkin kelewatan satu video aja ya dari Repri.
Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel YouTube Repri, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya, dan support Repri juga belanja seluruh kebutuhan kalian di link di deskripsi yang sudah Repri taruh di bawah, entah itu di Shopee, Lazada, atau mungkin Tokopedia dan lain sebagainya. Cukup sekian aja video dari Repri. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel Repri ini. Subscribe dan like, kasih komen, itu sangat memberi Repri semangat untuk terus berkarya dan menghibur kalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu dan pekerjaannya lancar, dimurahkan rezeki, dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video malam Jumat. Salam.